Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Putri Salsabila dengan NIM 0603-1282-328021 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang merupakan tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Dwi Hasmidiani SPD MSI dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD. Judul penelitian yang saya ambil yaitu mengenai pengaruh penerapan kurikulum Merdeka terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa SMA Negeri 4 Palembang. Latar belakang dari adanya penelitian ini adalah dalam beberapa tahun terakhir pendidikan di Indonesia mengalami berbagai perubahan signifikan. Salah satunya yaitu penerapan kurikulum Merdeka yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kurikulum Merdeka merupakan salah satu upaya untuk memperbarui sistem pendidikan yang diharapkan lebih fleksibel, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era modern. Sistem pendidikan di Indonesia telah menggunakan beberapa kurikulum sebelum kurikulum Merdeka yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, kurikulum tersebut dianggap terlalu kaku dan tidak memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis mereka. Hal inilah yang memunculkan kebutuhan untuk melakukan perubahan kurikulum agar proses pembelajaran di sekolah menjadi lebih relevan dan sesuai dengan tuntunan zaman. Dengan adanya kurikulum Merdeka diharapkan dapat menjadi solusi dari tantangan-tantangan tersebut dengan memberikan lebih banyak keleluasaan bagi sekolah, guru, dan siswa. Banyaknya sekolah, guru, maupun siswa yang masih belum mengerti bagaimana, dan seperti apa penerapan kurikulum Merdeka di dalam sistem pendidikan, apakah berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik atau sebaliknya. Hal inilah yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini, yang dilaksanakan di salah satu sekolah di Palembang, yaitu di SMA Negeri 4 Palembang. Alasannya karena peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kurikulum Merdeka yang belum lama diterapkan di sekolah tersebut. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan kurikulum Merdeka siswa kelas 11 SMA Negeri 4 Palembang terhadap hasil belajarnya. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu adakah pengaruh signifikan dalam penerapan kurikulum Merdeka terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa SMA Negeri 4 Palembang. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh signifikan dalam penerapan kurikulum Merdeka terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa SMA Negeri 4 Palembang. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan praktis dan memberikan tambahan referensi untuk menambah kajian pustaka mengenai pengaruh hasil belajar menggunakan kurikulum Merdeka. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat membantu para guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran ekonomi, khususnya dalam mengetahui penerapan kurikulum Merdeka. Bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi saran dan masukan khususnya dalam penerapan kurikulum Merdeka. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan masukan dan tambahan referensi bagi penelitian terkait, agar lebih memperoleh hasil yang semakin sempurna ke depannya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tinjauan pustaka dan penelitian yang relevan. Dalam tinjauan pustaka ini terdapat kurikulum Merdeka, yaitu berisi definisi kurikulum Merdeka, kelebihan dan kekurangan kurikulum Merdeka, serta karakteristik kurikulum Merdeka. Sedangkan dalam hasil belajar, terdapat definisi hasil belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, indikator hasil belajar, dan instrumen hasil belajar. Untuk penelitian terdahulu yang relevan, yang pertama yaitu dari Fitri dan kawan-kawan dengan judul Pengaruh Penerapan Kurikulum Merdeka terhadap Hasil Belajar Geografi Siswa Kelas 10 di SMA Negeri 2 Tilatang Hamang. Mereka menemukan bahwa di dalam penelitiannya dibuktikan penerapan kurikulum Merdeka terhadap hasil belajar siswa kelas 10 di SMA Negeri 2 Tilatang Hamang telah terlaksana dengan baik, sehingga memberikan pengaruh yang positif terhadap hasil belajar peserta didik. Yang dilihat dari hasil angket yang sudah diisi oleh peserta didik. Dapat dilihat juga dalam proses pembelajaran dengan menerapkan kurikulum Merdeka, peserta didik aktif saat mengikuti pembelajaran geografi. Hal tersebut sudah sesuai dengan tujuan kurikulum Merdeka, yaitu bahwa peserta didik dituntut aktif daripada guru dalam proses pembelajaran. Menurut peneliti,
Penerapan kurikulum merdeka tersebut memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Tilatang Kamang. Yang kedua ada dari Aminah dan kawan-kawan. Dengan judul Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Dapat disimpulkan bahwa implementasi kurikulum merdeka di SD Muhammadiyah 1 GKB Gresik memberi dampak yang positif, yang jauh lebih baik. Di SD tersebut, penyelenggaraan kurikulum merdeka dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan konsep kurikulum merdeka. Guru menganalisis dan menyusun kurikulum merdeka, serta menetapkan tujuan pembelajaran yang sesuai untuk siswa. Berdasarkan dari penelitian yang relevan tersebut, dapat diperoleh dugaan sementara atau hipotesis yang dirumuskan menjadi hipotesis H0 dan hipotesis HA sebagai berikut. Hipotesis HA, terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan kurikulum merdeka terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa SMA Negeri 4 Palembang. Hipotesis H0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan kurikulum merdeka terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa SMA Negeri 4 Palembang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penelitian yang saya gunakan. Metode ini mencakup jenis penelitian, variabel penelitian, dan definisi dari setiap variabel. Untuk jenis penelitiannya digunakan di dalam penelitian ini adalah kuantitatif, karena ingin memperoleh hasil dari pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Pendekatan kuantitatif ini bersifat eksperimen one group, yang melibatkan satu sampel kelas dengan pengukuran melalui pre-test dan post-test. Di dalam penelitian ini digunakan dua variabel, yaitu variabel bebas atau independent variable dan variabel terikat atau independent variable. Pada variabel bebas ini, yaitu variabel yang menjadi sebab atau yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini adalah penerapan kurikulum merdeka yang dinyatakan dengan X. Yang kedua, variabel terikat, yaitu variabel yang menjadi akibat atau yang dipengaruhi variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah hasil belajar ekonomi yang dinyatakan dengan Y. Untuk definisi operasional variabelnya dalam kurikulum merdeka, kurikulum ini merupakan kurikulum yang lebih sederhana dan lebih mendalam yang memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka melalui pembelajaran berbasis proyek. Tujuannya adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing dengan berfokus pada pembangunan literasi, numerasi, serta karakter peserta didik. Dan hasil belajar adalah pencapaian akademik peserta didik yang diukur melalui berbagai bentuk evaluasi, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh setelah mengikuti proses pembelajaran kurikulum merdeka. Hasil belajar yang akan diolah datanya adalah hasil belajar ekonomi dengan materi pendapatan nasional dan kesenjangan ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai populasi dan sampel. Untuk populasi yang digunakan yaitu kelas 10-1, 11-1, dan 12-1 di SMA Negeri 4 Palembang dengan total seluruhnya yaitu 104 siswa. Sampel penelitian ini adalah kelas 11-1, di mana jumlah yang akan menjadi objek penelitian untuk diteliti di dalam penelitian ini sebanyak 34 siswa. Sampel yang digunakan di dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik probability sampling, yaitu cluster sampling, di mana di dalam cluster sampling, populasi dibagi menjadi beberapa kelompok atau cluster. Kemudian cluster tersebut dipilih secara random atau acak oleh peneliti untuk diambil sebagai sampel. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini. Terdapat dua teknik dalam pengumpulan data yang saya ambil, yaitu ada angket dan ada tes. Yang pertama, angket. Pada penelitian ini, untuk memperoleh data mengenai variabel X, yakni pengaruh penerapan kurikulum merdeka, peneliti mengumpulkan datanya menggunakan metode angket. Dengan bentuk angket tertutup dan skala yang digunakan di dalam penelitian ini adalah skala Likert. Yang kedua ada tes. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari tes yang terbagi menjadi pre-test dan post-test, serta butir soal sebagai instrumennya. Bentuk soal yang akan diujikan ialah soal esai sebanyak 10 soal yang berisikan ranah kognitif pada aspek pengetahuan, pemahaman, pengaplikasian, pengkajian, pembuatan, dan evaluasi. Dan yang terakhir yaitu mengenai teknik analisis data. Di sini terdapat uji normalitas data dan uji hipotesis. Untuk uji normalitas data, digunakan uji chi-square. Dilakukannya pengujian ini ialah untuk menguji antara variabel independen dan variabel dependen, yang model regresi memiliki distribusi normal atau tidaknya. Rumusnya dapat dituliskan sebagai berikut. Yang kedua ada uji hipotesis.
Jenis uji hipotesis yang digunakan di dalam penelitian ini bersifat asosiatif sebab akibat, di mana di dalam penelitian ini mempertanyakan hubungan dua variabel yang ada di dalam penelitian, yaitu pengaruh kurikulum merdeka variabel X atau bebas dan hasil belajar siswa sebagai variabel Y atau terikat. Untuk menguji perbandingan dapat digunakan cara uji yang sederhana, yaitu menggunakan uji T. Dalam penelitian ini, rumus yang dipakai adalah one sample t-test. Rumusnya dapat dituliskan sebagai berikut. Terima kasih, sekian pemaparan proposal penelitian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.